Megawati Hangestri menutup musim Proliga 2025 dengan penuh kebanggaan. Bersama Gresik Petrokimia, ia berhasil mengantarkan timnya meraih peringkat ketiga, meski hanya bergabung saat fase Final Four. Penampilannya tetap impresif, menegaskan statusnya sebagai salah satu ikon voli putri Indonesia. Momen ini menjadi penanda akhir dari satu bab perjalanan domestik yang gemilang. Banyak yang bertanya-tanya kemana arah langkah Mega selanjutnya. Sorotan media dan para penggemar tak henti mengikutinya sejak peluit terakhir Proliga ditiup. Seolah ada jeda yang menegangkan antara satu babak dengan babak baru yang belum terbuka. Dunia voli Indonesia menunggu, berharap, dan berspekulasi. Bagi Megawati sendiri, Proliga 2025 adalah titik jeda yang penuh perenungan. Ia kembali ke tanah air bukan sekadar untuk bermain, tapi juga untuk mencari kejelasan akan langkah berikut. Dalam kebersamaan dengan rekan-rekan setim di Gresik Petrokimia, ia menyerap dukungan dan energi baru. Namun di balik sorak-sorai kemenangan, tersimpan pertanyaan besar dalam dirinya. Apakah ia akan kembali merantau jauh? Atau kini saatnya mendekatkan diri pada keluarga dan rumah yang telah lama ia tinggalkan? Selama 2 musim di Korea Selatan, Megawati menjelma menjadi salah satu pemain asing paling diperhitungkan. Membela Daejeon Red Sparks, ia bukan hanya menjadi mesin poin, tetapi juga ikon dari kerja keras dan profesionalisme. Liga Korea yang ketat menempanya menjadi lebih matang, baik secara teknis maupun mental. Namun di balik gemerlap pencapaian, tersimpan rindu yang dalam. Selama 2 tahun itu, ia harus berjauhan dari sang ibu, satu-satunya keluarga terdekat yang selalu menjadi sandaran hidupnya. Waktu 9 bulan di luar negeri setiap musim terasa berat untuk dilewati sendirian. Dalam podcast Mojisi Jago Voli, Mega dengan jujur mengungkapkan perasaan ini. Sudah 2 tahun lama sekali di Korea. Aku juga meninggalkan ibuku sendiri di Indonesia. Jadi kepikiran juga sih, ucapnya lirih. Ia tak menyembunyikan bahwa keputusan profesional juga perlu mempertimbangkan sisi personal. Meski Korea telah memberinya pengalaman dan pengakuan, Mega mulai merasa waktunya di sana sudah cukup. Ia kini mencari hal lain, bukan hanya tantangan, tetapi juga keseimbangan hidup. Megawati tidak menutup pintu untuk bermain di luar negeri lagi. Namun kali ini, ia lebih selektif. Pengalaman panjang di Korea membuatnya menyadari bahwa durasi liga dan jarak dari rumah adalah 2 hal yang penting untuk dipertimbangkan ke depan. Ia menyebut Asia Tenggara atau wilayah Asia Timur sebagai pilihan yang lebih ideal. Liga dengan durasi lebih pendek akan memungkinkannya tetap berkarier tanpa harus terlalu lama berjauhan dari keluarga. Baginya, waktu bersama ibu tak tergantikan oleh apapun. Mega menegaskan bahwa bukan soal jauhnya negara tujuan, tetapi seberapa lama ia harus meninggalkan Indonesia. Kalau Korea kan panjang, 9 bulan. Aku harus benar-benar 9 bulan di negara orang. Jadi, aku mau mencari yang durasi liganya lebih pendek, jelasnya. Keputusan ini bukan bentuk kemunduran, melainkan langkah dewasa untuk menyeimbangkan karir dan kehidupan pribadi. Mega tahu, kebahagiaan tidak hanya datang dari prestasi, tapi juga dari kedekatan dengan orang-orang terkasih. Megawati memilih untuk tidak terburu-buru mengumumkan rencana masa depannya. Ia tahu, publik menunggu. Tapi ia juga menikmati permainan teka-teki ini, memberi ruang bagi spekulasi yang justru menjaga namanya tetap hangat diperbincangkan. Aku selalu bilang rahasia. Biar jadi kejutan untuk mereka, ujarnya sambil tersenyum. Ia tahu bahwa fans dan media senang berspekulasi. Orang-orang suka menebak-nebak aku akan kemana. Jadi tidak masalah. Kamu terus saja berspekulasi. Di balik lakar itu, Mega sesungguhnya tengah menimbang berbagai tawaran. Ia ingin menemukan klub yang sejalan dengan visinya, bukan sekadar yang bergengsi atau bernilai kontrak besar. Ia percaya pilihan yang tepat akan membawa hasil terbaik. Dengan segala prestasinya, Megawati punya hak untuk memilih. Kini, ia berada di posisi di mana ia tak perlu mengejar, tapi bisa menunggu dan memilah dengan tenang. Wilayah Asia Tenggara kembali menjadi opsi menarik bagi Mega. Liga-liga di kawasan ini biasanya berdurasi singkat dan lebih dekat dengan Indonesia. Ia sudah punya pengalaman bermain di Thailand dan merasa lingkungan kompetisinya cukup positif. Meski tidak setenar Liga Korea atau Jepang, Asia Tenggara tetap menawarkan kompetisi yang sehat dan kesempatan membangun nama. Mega bisa tetap bermain di level tinggi sambil menjaga waktu bersama keluarga. Asia Timur, seperti Jepang atau Taiwan, juga menjadi alternatif. Durasi liganya cenderung lebih fleksibel dibanding Korea. Selain itu, negara-negara ini memiliki sistem pelatihan yang baik, yang bisa tetap menantang dirinya sebagai atlet.
Pilihan di tangan Mega. Ia tahu harus mempertimbangkan semua aspek dengan matang, bukan hanya tempat dan uang, tetapi juga kenyamanan, waktu, dan kemungkinan berkembang. Di tengah berbagai pertimbangan, Megawati menyebut satu impian yang belum padam, bermain di Liga Turki. Baginya, kompetisi di sana adalah pintu menuju panggung voli dunia yang lebih besar. Turki bukan hanya soal prestise, tetapi juga tempat di mana banyak pemain terbaik dunia berkumpul. Bermain di sana akan menambah warna dan bobot dalam perjalanan karirnya. Ia tidak gengsi untuk memulai dari bawah. Aku ingin bermain di Liga Turki. Meski tidak bermain di Liga Satunya juga tidak masalah. Yang penting dapat pengalaman dulu, ucap Mega dengan penuh semangat. Baginya, pengalaman lebih berharga dari segalanya. Ia yakin, jika tampil baik di level kedua sekalipun, klub-klub besar akan mulai melirik. Seperti karirnya yang dibangun dari bawah, Mega tahu bahwa kepercayaan dan kesempatan tidak datang sekaligus. Semuanya dimulai dari niat yang tulus. Megawati adalah salah satu kisah paling menginspirasi dari Jember. Dari kota kecil di Jawa Timur itu, ia melangkah hingga ke liga-liga top Asia. Dengan kerja keras dan dedikasi, ia menjelma jadi simbol harapan banyak atlet muda Indonesia. Ia tak pernah takut melangkah jauh. Bermain di Thailand, Korea Selatan, hingga kini membuka pintu ke Eropa, menunjukkan keberaniannya untuk terus mencoba dan berkembang. Karirnya tidak instan, tapi penuh kerja keras. Setiap langkah Mega adalah cerita tentang keberanian keluar dari zona nyaman. Meski kadang penuh tantangan, ia tetap melangkah dengan keyakinan. Ia percaya bahwa kerja keras dan ketekunan akan selalu menemukan jalannya. Kini, saat kesempatan bermain di Eropa terbuka, Megawati ingin membuktikan bahwa pemain Indonesia juga bisa bersinar di liga elit dunia. Ia membawa bukan hanya mimpi pribadi, tetapi juga semangat bangsa. Makin tinggi melangkah, makin banyak pula pertimbangan yang harus diambil. Mega tidak lagi hanya memikirkan karir, tetapi juga orang-orang yang ia tinggalkan selama bermain di luar negeri, terutama ibunya. Baginya, keluarga adalah landasan. Meski punya ambisi besar, ia tidak ingin mengorbankan waktu yang berharga bersama orang terkasih. Itulah kenapa kini ia begitu selektif memilih tempat bermain. Bermain di luar negeri memang memberi banyak keuntungan. Tapi kehilangan momen-momen kecil di rumah seringkali menjadi harga yang diam-diam harus dibayar. Mega tahu perasaan itu lebih dari siapapun. Karena itu, ke depan, ia ingin menjalin keseimbangan antara ambisi dan kasih keluarga. Tak mudah, tapi ia percaya jalan tengah bisa ditemukan jika ia sabar dan setia pada prinsipnya. Julukan, Megatron, bukan sekadar nama panggilan. Itu adalah cerminan dari gaya bermainnya yang eksplosif, kuat, dan menggetarkan. Namun di balik itu, ada sosok Megawati yang sederhana dan penuh empati. Ia tidak hanya menginspirasi lewat aksi di lapangan, tetapi juga lewat cara ia bersikap, berpikir, dan mengambil keputusan. Di saat popularitas bisa membuat seseorang lupa arah, Mega justru semakin membumi. Setiap kata-katanya menggambarkan kedewasaan. Ia tahu bahwa menjadi atlet berarti membawa harapan banyak orang. Ia ingin menjadi panutan, bukan hanya sebagai pemain, tetapi juga sebagai pribadi. Kisah Mega bukan hanya tentang voli. Ini tentang mimpi, keberanian, dan cinta kepada rumah. Dan semua itu dibalut dalam satu nama yang akan terus dikenang dalam sejarah voli Indonesia. Kini, publik voli Indonesia tinggal menunggu. Kemana Megawati akan melangkah selanjutnya? Apakah Asia Tenggara, Asia Timur, atau benar-benar menuju Eropa? Ia telah memberikan petunjuk, namun belum membuka semuanya. Seperti layaknya bab dalam buku, bab berikutnya masih tersembunyi. Tapi satu hal pasti, kemanapun ia pergi, Megawati akan tetap jadi pusat perhatian. Banyak yang berharap ia bisa membuka jalan bagi pemain Indonesia lainnya untuk tampil di pentas internasional. Megawati bukan hanya pemain, tapi pembuka jalan, pelopor, dan teladan. Perjalanan masih panjang, dan cerita belum usai. Dunia voli menanti dengan napas tertahan, kemana langkah Megatron akan berpijak selanjutnya?